أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih dan witir yang berbahagia, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia beliau, sehingga dengan nikmat yang diberikan kita telah sama-sama melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlimpah ganda. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, uswah dan qudwah kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada malam hari ini tausiah kita itu tentang amalan-amalan yang menjadi penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Di mana kaum muslimin yang berbahagia, di malam-malam terakhir ini dari Ramadan kita mengharapkan bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lepas dari Ramadan ini diampuni oleh Allah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya kaum muslimin berbahagia, setiap manusia, di mana kita manusia tidak ada yang tidak berdosa. Malah kalau ada manusia yang tidak melakukan kesalahan atau dosa, itu mungkin namanya malaikat. Karena malaikat yang diciptakan oleh Allah, bahwasanya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada mereka menyangka. Sehingga tidak kita dapati malaikat yang ditugaskan oleh Allah mereka salah. Kita tidak dapati malaikat pencabut nyawa salah mencabut nyawa. Malaikat yang ditugaskan sujud, mereka sujud. Mereka yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu, mereka tidak ada melakukan kesalahan. Sehingga manusia kalau tidak berbuat salah, maka itu bukanlah manusia. Begitu yang hadir di masjid ini, kalau ada kita yang tidak bersalah, tidak berdosa, mungkin itu lebih dari malaikat. Karena pada kita kaum muslimin yang berbahagia, bahwasanya manusia dalam kehidupan ini ada musuhnya yang membuat dia berdosa. Musuh dalam dirinya dan musuh yang memang Allah izinkan untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia, yaitu setan atau iblis. Dan Allah, dia minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari kiri, kanan, depan, belakang. Mereka menggoda manusia, menyesatkan manusia, sehingga manusia akhirnya berdosa dan menjadi teman-teman mereka nanti untuk menghuni neraka Allah. Kemudian nafsu darinya
keinginan-keinginan buruk yang ada dalam dirinya yang menyesatkan manusia itu sendiri. Jadi tidak ada intinya manusia yang tidak berdosa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita di dunia ini diberikan ibaratnya amalan-amalan yang kita lakukan selain menjadi ibadah bagi kita, langsung untuk menghapus dosa-dosa kita selama di dunia. Sehingga dosa-dosa yang kita lakukan nanti akan habis di dunia, tidak kita bawa di akhirat. Pengasihnya Allah. Seandainya dosa-dosa yang kita lakukan ini dibebankan saja untuk akhirat, tidak katalog begitu untuk memikul. Banyak, sehari, 2 hari, sekian tahun umur kita dihidup dalam kehidupan dunia, sehari segitu lah sekian dosa. Jadi ada amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan yang menjadi penghapus dosa. Kita ringkaskan kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa amal. Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia adalah bertaubat. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum, agar supaya Tuhanmu ayyukaffiru ankum, akan mengampuni, memaafkan kesalahanmu atau dosamu, sayyi'atikum, wa yudkhilakum jannat, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kaum muslimin yang berbahagia, ini amalan yang pertama yang kita lakukan, yaitu bertaubat. Terutama di Ramadan 10 terakhir ini, kaum muslimin, ini kesempatan, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sehingga orang beriktikaf untuk mengejarnya. Kesempatan untuk banyak-banyak meminta, menyesali perbuatan kita, yaitu taubat. Apa itu taubat, kaum muslimin? Bersedia tabayatu, taubah, kembali. Itu dalam artian ditabayatu, kembali kepada jalan yang benar. Kemudian taubat ini adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? Menyesal. Di seseorang yang sudah melakukan sebuah kesalahan, ya Allah mengajukan dosa, salah, menyesal dan memohonkan agar kesalahan itu diampuni oleh Allah dengan penuh penyesalan. Karena tidak ada taubat bagi orang yang tidak menyesal. Ada juga bapak dan ibu masih bangga dengan dosa, itu belum menyesal, lalu taubat. Ampulah, taubatlah, hijrah, Ustaz. Hijrah, mengasih Pak dulu sokin muda Ustaz, ada tak ada kerajaan Ustaz. Di sampingnya lihat ayam indah Ustaz dalam bara lagu, aku dalam bara lagu, aku dulu ada indah. Tapi boleh taubat, masih menyambut anak indah, itulah masih berbangga dengan dosa, belum menyesal. Tapi orang yang menyesal itu ketika disebutkan kesalahan dulu itu,
malu. Jadi sebenarnya, yo Pak dulu mereka Pak, koboi mana waktu bujang kita sepi itu deh, sepi itu deh, apalagi sepi. Lah malunya menyasar berada itu perbuatan yang aib benar ini. Tapi kebanyakan ada yang berbangga itu, walaupun dia lah tobat katanya, tapi yang masih berbangga. Ambo dulu makan saya dan indah. Angku wali bara lego. Ambo mengasih tidak bersabri saya tuh. Tapi dia lah tobat katanya, itu masih berbangga, belum menyesal. Di bertaubat itu sudah menyesali semua perbuatan dosa yang kita lakukan, dan kita berjanji tidak akan mengulang lagi dan memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan diiringi setelah itu dengan perbuatan baik. Menyesal tapi perbuatan buruk dikira coba lihat kita tidak. Menyesal telah meninggalkan sholat tapi tidak ada sholat sesudah itu tidak. Di setelah menyesal dia oleh berbuat baik di setelah itu, dan tidak berbangga dengan dosa yang sudah dilakukan masa dulu itu tutup. Kalau ibaratnya tutup pintunya itu tidak tak kena lagi, tapi tidak mau lewat ngicing-ngicing itu. Nyo kubur dalam semua dosanya itu, dan nyo sampaikan ke Allah dalam setiap waktu untuk menyesali perbuatan. Tobat itu tidak sekali Bapak dan Ibu, setiap berdosa, setiap kita bertobat. Karena dosa itu Bapak dan Ibu, semua jauh ketika di lantai itu, kalau kotoran itu laki sehari, kira-kira mah bedanya apa yang membersihkannya ketika lakinya sabali bulan. Kotoran kau, payah membersihkan, mabu yang payah membersihkan. Tentu payah membersihkannya lah 11 bulan lengket di situ. Ambo taubat nanti setelah bulan puasa sudah tiba. Kini buat saya dulu, nanti taubatnya di Ramadan besok boleh. Itulah kareh dosa. Lah payah kalau bagurinda nih. Tuan cua garami kalau dia membaki. Di taubat itu ketika berbuat dosa itu langsung bertobat kepada Allah, istighfar, dan tak melanjutkan perbuatan itu. Bukan menangguang bu, tangguang, awak lah tangguang dia, tangguang pada dosa. Kan ada coba, tangguang pada dosa, lah tangguang kau, lah tangguang mengujian, kau tangguang seketik lain, tangguang selesai. Anda kalau tobat itu berhenti di situ dan istighfar langsung. Tobat. Jadi itu yang pertama tobat. Tobat kau kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu dengan tobatnya kepada Allah. Allah ampuni, Allah maafkan. Allah ampuni semua dosa Bapak dan Ibu. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi, lawih. Karena awak yang mau minta ampun kepada Allah, sementara ampunan Allah telah siapkan, telah disiapkan, telah dibuka pintu taubat itu, dibuka pintu ampunan itu, tapi awak tak muncul untuk minta ampun. Dan muncul syirik Bapak dan Ibu. Syirik itu dosa yang tidak berampun. Jangan kita pikirkan Bapak dan Ibu syirik itu bertobat di dunia dan diterima. Dan kemudian itu syirik. Di syirik itu kalau dosa yang biasa masuk kita ke neraka, dibakar di neraka, habis dosa, bisa masuk surga. Tapi kalau syirik tak tobat sewaktu hidup, dibawa ke neraka, dibakar di neraka, udah habis. Itu makanya syirik itu dosa yang tak berampun. Kalau dibawa mati. Tapi ketika kau pakai dukun kadang sakti, setannya banyak, bisa diperintahkan jin dan setan itu untuk santet, untuk bakasia, pamani, pidare, apa namanya, jin konya seru-seruan. Sebelumnya meninggal, dia buang sebelum bertobat kepada Allah,
Tapi kalau dia tidak sempat bertobat semasa hidupnya jadi dukun yang syirik, kerana menyembah selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, mati dalam keadaan syirik itu, harapan kekal di neraka. Di syirik yang tak pernah putus selama masuk neraka, tidak bisa dilebur di neraka oleh itu, kecuali ditampun semasa hidup. Begitu pengasihnya Allah. Barangkali kasihnya Allah lain. Kalau tiba dia apa tahu ibu pulang menjual, lah selingkuh. Mungkin tidak tasapu le berbuang. Allah kalau bertobat dia baru Allah terima. Semasa hidup. Tapi kalau lah mau dicakap-cakap iya, bertobat ya salah. Dan habis dosa syirik itu di neraka. Jadi bertobatlah semasa, kalau Pak pakai jimat, buanglah jimat itu Pak dari kini. Jimat itu saja memakai jimatku rasa kimu murah. Saja pakai jimatku usaha lancar. Saja pakai jimatku modeko banyak. Basimpan di dompet, basimpan di lemari, basimpan di sudut rumah, pintu ke masuk supaya pelaris. Kalau dikadai saja letakku di siku jimatku, rami orang kadai itu, rami lo pada di hoki itu mantun orang kadai dia ulah jimat yang diletakkan. Kalau ada itu buang bertobat, buang itu kadiko masih hidup. Kalau lah mati beko balai kakak dah tahu lah di neraka itu lama-lama dulu. Tak akan tolong. Bertobat. Dengan sampaikan bertobat, tubuh Allah, bertobat Allah. Allah ampuni dosa-dosa. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, memperbanyak istighfar. Istighfar, yastaghfiru istighfar. Memohon ampun. Kan orang memahami istighfar itu astagfirullah. Nah itu. Tapi menyadari kesalahan, memohonkan kepada Allah, takut dengan kesalahan itu, takut kepada Allah dengan kesalahan itu, memohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah kesalahan. Itu yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Dalam keyakinan kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan dengan ucapan istighfar, memohonkan ampun. Bukan ucapan-ucapan di lidah itu astagfirullah. Satu kali dah baca benar. Tak mungkin. Kalau ada apa? Tak paham maksud itu. Semua dia nanti minta ke orang tuanya paham yang diminta. Ini minta saja. Nama dia tu. Sehingga orang yang istighfar itu apa? Dia meminta dengan hati. Karena titik air mata tu, karena dia meminta kepada Allah tu sadar dengan kesalahan itu, tahu efek kesalahan itu, dan memohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa yang dilakukan itu. Istighfar. Rasulullah sendiri lebih banyak beristighfar setiap hari. Maksum orang, diampuni dosa, dijamin surga. Kita dan Nabi tidak ada jaminan surga, tapi kita istighfar kurang, minta ampun kita sehari itu kurang kepada Allah. Di tibu yang kedua, memperbanyak istighfar, itu akan mengampuni Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita laksanakan as-salatul khams. Salat 5 waktu yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara salat itu dari Jumat ke Jumat, selama kita menjauhkan diri dari berbuat dosa besar. Selama kita menjauhi berbuat dosa besar, salat 5 waktu dengan sempurna, jauhi dosa besar, Allah ampuni dosa kesalahan antara salat itu yang 5
5 waktu antara sholat. Rajin saja supaya Pak waktu hujan mau beli dosa gada, insyaallah diampuni dosa-dosa yang kita. Dosa mulut, dosa mata, ada dosa-dosa yang tak sengaja begitu. Habis dengan sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Padahal sayang Allah akan kita. Sholat dapat pahala, setelah dapat pahala menjadi oleh Allah, diampuni dosa-dosa yang terus sholat. Serupa je orang mandi, kalau orang mandi di kolam 5 kali atau berenang 5 kali di kolam sehari 5 kali, kira-kira orang lelaki dia daki dah mandi 5 kali sehari di kolam tu, ada juga berdaki dia. Model itulah sholat waktu itu dilaksanakan jauhi dosa besar, diampuni dosa-dosa kecil, lebur dosa-dosa kecil. Kemudian Bapak dan Ibu untuk yang berikutnya amalan yang menghapuskan dosa kita. Kemudian yang menghapuskan dosa berikutnya adalah amalan berwudu dengan sempurna atau menyempurnakan wudu. Di wudu itu selain membersihkan secara fisik, mensucikan secara fisik, juga mensucikan secara batin. Kita cuci wajah, basuh wajah kita. Dengan basuh wajah kita, berontokkanlah dosa mata, rontoklah dosa dari hidung, dari mulut, kumu-kumu dari lidah. Dibasuh tangan, rontoklah dosa-dosa yang ada di tangan. Dan seterusnya anggota wudu yang kita basuh dengan sempurna menghapuskan dosa-dosa yang lagi di situ. Tapi bukan dosa utang piutang Pak. Utang piutang lebih dari dosa doang. Kalau utang piutang tak bisa lebih dari dosa. Harus minta maaf ke orang tua bahaya utang. Dah muana diampuni oleh Allah, dia utang-utang tak bisa. Karena satu ayatnya dalam surah Al-Baqarah tentang hutang wajib dicatat, wajib dibayar dan dilupa-lupakan karena di akhirat nanti diminta itu. Kecuali pas selesaikan Pak berikan apa utang habis Pak, ayo habis itu dah ada. Di sampai utang tu, utang pas lalimu gas sama bayi itu kecil habis sama paji, nama lah. Paji limo gas petang habis di di dunia apa habis, tu habis tu. Tapi tidak utang habis dengan berbuat solat 5 waktu habis utang-utang dah, berwudu dengan sempurna habis utang-utang tidak. Tetap, tapi dosa-dosa kecil yang melekat di anggota wudu kita itu yang habis. Kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya bersedekah. Di sedekah yang kita laksanakan, yang kita tunaikan, itu bisa menghapuskan dosa kesalahan kita, sebagaimana air bisa memadamkan api. Kalau ingin dosa kita diampuni, kita banyak sedekah. Ijan sabili balapi. Asam balik berlebih petang tubuh kita sampaikan. Sakui-sakui kalau kamagi apa? Bajai. Awan tagagi sepeda apa? Iri. Hari hujan payung bakapi. Bersedekah infak. Banyak berinfak itu menghapus dosa-dosa kita. Ingin dihapus dosa, banyak berinfak, banyak bahagia. Dan tapi Allah yang menyanyikan ayat itu akhirkan itu nak berkurang di kita, dibayar dari Allah, dibayar dari Allah berlipat kali ganda. Walau akhir sedekah mungkin 30.000, bisa tipu saya nak bagi 50.000. Siapa yang menggerakkan hati anakku bahagia? Tuhan yang menggerakkan. Tidak ada orang yang rajin sedekah itu miskin atau hidupnya terlunta-lunta dada. Ini bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, berpuasa Ramadan. Ini yang kita laksanakan ini. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Siapa yang mempuasakan puasa Ramadan ini dengan penuh iman, penuh pertimbangan, penuh perhitungan, dengan segala syarat dan rukun-rukunnya disempurnakan, bukan sekadar menahan hawa, menahan haus dan lapar saja, tapi dengan semua yang pantangan-pantangan yang bisa merusak amalan puasa itu dia jaga. Allah ampuni dosanya yang sudah berlalu. Begitu rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Allah ciptakan pelebur dosa-dosa kita, tanggah dia kita kadang tak muah. Kita dijanjikan surga. Apa kata Rasulullah? Seluruh umatku akan masuk surga. Itu kata Rasulullah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tak niat dan bukaan pintu nak masuk. Marilah kita Pak, diberikan fasilitas oleh Allah untuk meringankan dosa-dosa kita di dunia, sehingga kita nanti bisa bersih menuju akhirat, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilillah wa astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.